Banyak orang mengenal sholat duha, tapi tidak banyak yang benar-benar memahami sholat duha. Kita sering mendengarnya seperti ini. Kalau mau rizki lancar, sholat duha. Lalu kita pun sholat. Pagi-pagi. Selesai subuh, nunggu matahari naik. 2 rakaat, 4 rakaat, kadang 8. Setelah itu, kita menunggu. Menunggu order masuk. Menunggu rizki datang. Menunggu hidup berubah. Tapi ketika yang ditunggu tidak kunjung tiba, pelan-pelan muncul tanya di dalam hati. Sholat duha ini sebenarnya apa sih? Kenapa ada yang bilang rizkinya lancar, tapi hidupku masih begini? Yang salah sholatku atau pemahamanku? Kalau kamu pernah bertanya seperti itu, maka video ini memang untuk kamu. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meluruskan. Karena sholat duha bukan sekedar sholat tambahan, bukan sekedar amalan sunnah biasa, dan bukan mesing uang. Sholat duha adalah cermin, cara Allah melihat kita di pagi hari. Cara kita menghadap Allah saat dunia baru mulai bergerak. Sholat duha di mata kebanyakan orang. Coba kita jujur. Hari ini, sholat duha sering dipersempit maknanya, dikerdilkan fungsinya, disederhanakan secara berlebihan. Duha sama dengan rizki, duha sama dengan uang, duha sama dengan lancar usaha. Akhirnya apa? Orang sholat duha, tapi hatinya penuh tuntutan. Ya Allah, aku sudah duha. Sekarang giliran Engkau. Tanpa sadar, sholat yang seharusnya ibadah, pelan-pelan berubah jadi transaksi. Dan ini berbahaya, sangat berbahaya. Karena ketika ibadah berubah jadi transaksi, kita akan mudah kecewa, mudah putus asa, mudah meninggalkan amalan. Padahal masalahnya bukan di sholat duhanya. Masalahnya ada di cara kita memandang sholat duha. Apa itu sholat duha sebenarnya? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari telah naik, sekitar 1 tombak, sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk zuhur. Ia dilakukan di waktu pagi yang sibuk, saat manusia mulai bekerja, saat dunia mulai bergerak, saat fokus kita biasanya tertarik ke urusan dunia. Dan justru di waktu itulah, Allah membuka pintu sholat duha. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa makna. Sholat duha bukan sekedar sholat pagi. Ia adalah titik temu antara ibadah dan kehidupan dunia. Sholat yang dilakukan saat kita sebenarnya punya banyak alasan untuk tidak sholat. Rasulullah SAW dan sholat duha. Rasulullah SAW bukan orang yang mengejar dunia, tapi beliau adalah manusia paling memahami dunia. Dan justru karena itulah, beliau sangat memahami makna sholat duha. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap persendian manusia memiliki kewajiban sedekah setiap hari. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf adalah sedekah. Setiap nahi mungkar adalah sedekah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dan semua itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Perhatikan baik-baik. Sholat duha disebut sebagai pengganti sedekah seluruh tubuh. Artinya apa? Artinya sejak pagi hari, sejak tubuh kita bergerak, sejak sendi-sendi kita bekerja, sholat duha adalah pengakuan. Pengakuan bahwa semua gerak ini milik Allah. Semua tenaga ini titipan Allah. Semua aktivitas hari ini berada di bawah izin Allah. Sholat duha bukan sholat orang santai. Ini penting. Sholat duha bukan sholat orang yang tidak sibuk. Justru sholat duha adalah sholat orang yang punya kesibukan. Karena orang yang benar-benar sibuklah yang harus belajar berhenti sejenak. Sholat duha adalah bentuk keberanian. Berani berhenti di tengah arus dunia. Berani menunda pekerjaan. Berani mematikan layar. Berani berdiri menghadap Allah. Dan ini tidak mudah. Maka jangan heran orang yang konsisten sholat duha biasanya bukan orang yang hidupnya kosong, tapi orang yang memilih Allah di tengah kesibukan. Kenapa di pagi hari? Kenapa bukan malam seperti tahajud? Kenapa bukan sore? Kenapa pagi? Karena pagi adalah waktu penentuan. Cara kita memulai hari akan menentukan cara kita menjalani hari. Sholat duha adalah penyetelan arah. Ia seperti kompas. Ia seperti niat ulang. Ia seperti berkata, "Ya Allah,
Sebelum aku sibuk untuk dunia, izinkan aku sibuk dulu untukmu. Dan orang yang memulai hari dengan Allah, biasanya akan ditutup harinya pula oleh Allah. Esensi sholat duha yang sering dilupakan. Banyak orang mengejar hasil, sedikit yang memahami proses. Padahal sholat duha bukan tentang apa yang kita dapatkan setelahnya, tapi tentang siapa kita ketika mengerjakannya. Apakah kita datang dengan hati yang tunduk, atau dengan hati yang menuntut? Apakah kita sholat karena cinta, atau karena ingin balasan cepat? Sholat duha mengajarkan satu hal penting, bersandar tanpa memaksa, berdoa tanpa mendikte, berharap tanpa mengatur Allah. Sholat duha dan rizki, meluruskan pemahaman. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Benar, sholat duha berkaitan dengan rizki, tapi bukan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Rizki bukan cuma uang, bukan cuma order, bukan cuma transfer. Rizki adalah hati yang lapang, pikiran yang jernih, keputusan yang tepat, dijauhkan dari kesalahan fatal. Banyak orang uangnya nambah, tapi hidupnya hancur. Banyak order masuk, tapi keluarganya berantakan. Itu bukan rizki yang utuh. Sholat duha seringkali tidak menambah apa yang kita hitung, tapi mengurangi apa yang membebani. Dan itu justru rizki terbesar. Sholat duha sebagai latihan tauhid. Sholat duha melatih tauhid kita. Karena kita berdiri tanpa kepastian, tanpa jaminan, tanpa kontrak. Kita sholat lalu kita bekerja, tanpa tahu hasilnya. Dan disitulah letak imannya. Orang yang sholat duha dengan benar tidak menjadikan sholat sebagai syarat bekerja, tapi sebagai pondasi bekerja. Jumlah rakaat, jangan terjebak angka. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, bahkan lebih. Tapi yang sering dilupakan, Allah tidak menilai angka. Allah menilai kehadiran hati. 2 rakaat dengan hati hadir lebih bernilai daripada 8 rakaat dengan pikiran kemana-mana. Doa sholat duha, bukan mantra. Doa itu pengakuan. Pengakuan bahwa rizki bukan dari kita. Pengakuan bahwa kekuatan bukan milik kita. Pengakuan bahwa semua kembali kepada Allah. Kalau doa dibaca tanpa rasa butuh, ia hanya suara. Sholat duha dan akhlak. Sholat duha yang benar akan terlihat di luar sajadah. Ia membuat kita lebih jujur, lebih sabar, lebih tenang. Kalau seseorang rajin duha tapi lisannya masih kasar, akhlaknya masih rusak, itu tanda ada yang belum selesai. Kapan sholat duha tidak berdampak? Sholat duha tidak berdampak ketika ia dijadikan alat. Alat untuk menekan Allah, alat untuk menuntut dunia, alat untuk merasa lebih suci dari orang lain. Saat itu terjadi, sholat berubah jadi rutinitas kosong. Ajakan, bukan perintah. Kalau hari ini kamu belum rutin sholat duha, jangan merasa kecil. Mulai dari 2 rakaat, pelan-pelan, tanpa paksaan. Dan kalau kamu sudah rutin, jangan merasa tinggi. Perbaiki niat, perhalus hati, perdalam makna. Sebagai penutup dan mungkin bisa jadi penegas, sholat duha bukan tentang cepat kaya, tapi tentang tepat arah. Bukan tentang banyak, tapi tentang cukup. Bukan tentang dunia, tapi tentang siapa yang kita dahulukan. Dan ketika Allah sudah kita dahulukan, dunia akan tahu di mana harus berada. Tulis di kolom komentar, sejak kapan kamu mulai mengenal sholat duha, dan apa yang paling kamu rasakan setelah menjalaninya.